dia mohon maaf ngomong kasar itu buat mereka tuh sudah biasa. Hal yang biasa ya? Hal yang biasa. Nah itu terjadi di sini, Bu? Iya, ya namanya pusat ini. Artinya apa? Dikasih punishment, anak-anak sekarang kan banyak informasi bahwa udah nggak boleh lagi lo guru ngehukum lo. Nah itu gimana? Toleransinya itu seperti apa, Bu? Saya foto, Ya. saya kasih ke orang tuanya. Mohon maaf nih, si A Ya. hari ini ngomong ini. Oke, ada teguran berarti ya dari guru BK. Kalau kita tegur ke anaknya sih dia nggak masalah. It's not big deal buat mereka ya. Buat mereka. Di depan misalkan dia malah ketawa. Oke. Ketawa. Saya tidak akan mengulangi lagi 100 kali tulis aja. Oke. No problem buat dia gitu. Jadi diberikan sanksi dan itu cukup efektif, Bu, untuk membuat efek jera buat teman-teman murid-murid yang Jadi lainnya. memang kita harus bekerja sama dengan orang tua kalau Oke. untuk masalah-masalah yang kayak gitu. Halo, Assalamualaikum Sketsapers. Bersama saya Cok Arat Pulungan. Hari ini kita akan telusuri lebih dalam sebuah sekolah di daerah Jakarta Pusat. Dan sekolah ini bernama SDN Bendungan Hilir 01. Nah, buat Sketsapers sekalian, pengen tahu kan sebenarnya sekolah negeri ada di daerah Bendungan Hilir, di daerah pusat kota Jakarta, itu pasti punya cerita yang sangat menginspirasi buat kita. Nah, seperti Sketsaper yang ketahui bahwa Sketsapa Indonesia menyapa hal-hal yang berbau inspiratif, mulai dari gang-gang sempit, mulai dari pusat-pusat keramaian, jalan-jalan kecil, menuju panggung besar dan panggung dunia. Ikuti saya terus karena kita akan cerita banyak tentang SDN 01 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Nah, ini Bunya. Assalamualaikum Ibu. Bu. Wow, banyak sekali nih deretan piala. Bu, perkenalkan Bu, saya Cok Iya. Arat Popi. dengan Ibu Popi. Iya. Oke, Ibu Kokom ya. Bu, bisa ngobrol-ngobrol nggak? Aku ngeliat banyak banget ini deretan piala nih, Bu. Dari SDN Bendungan Hilir 01 ya, Bu ya? Ya, betul. Wow, banyak banget ini piala. Ini dikumpulin dari tahun berapa nih, Bu? Ada tahun 2022? Dari yang 2002 dari sebelum ini ya, dari semenjak grouping aja ya. Semenjak grouping ya? 2014 deh. Ini sekolah, Bu, gimana rasanya Bu ya punya apa ya, mengajar? Kalau Ibu kan kita sering dengar ya bahwa banyak loh teman-teman serekan guru gitu ngajar sampai pelosok-pelosok. Nah kalau Ibu sendiri, Ibu Popi atau Bu Kokom mungkin yang berpengalaman di sini, mungkin apa sih banyak hal seru nggak ini belajar di tengah pusat ibu kota ini, Ben Hill loh, Bu? Ya kalau kita sih apa ya Pak, kalau apa ya mungkin setiap daerah punya ininya masing-masing ya, Ciri, punya tantangan masing-masing. oke. Kalau misalnya di daerah itu yang di pelosok mungkin transportasi Ya, susah ya, gitu. ya. Kalau kami kan alhamdulillah di pusat kota transportasi gampang. Gampang. Terus ada KJP juga. Oke. Terus ada MBG juga. Ada MBG juga ya. Jadi insya Allah putra-putri kami yang bersekolah di sini terpenuhilah semua kebutuhannya. Ya. Terus gratis juga, 0 rupiah lah kalau di DKI ya sekolah. Ya yang paling menjadi ini buat kami itu kalau misalnya namanya Gen Z gitu ya. Gen Z ya, benar. Mm-mm. Murid-muridnya ya. Jadi kalau IQ-nya sih rata-rata pintar lah Pintar-pintar. ya. Cuma kalau attitude-nya ya yang rada-rada gimana Oh, gitu itu ya. yang memang banyak Yang dilakukan tantangan pembenahan buat ya. kami. Bu, ini pasti banyak nih yang pengen tahu nih teman-teman Sketsapers. Nah, kita punya program namanya Sketsapa Indonesia, program edukasi yang akan memberikan informasi buat nasional bahwa keberadaan kita di sini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di daerah lain gitu. Nah, tadi kan balik lagi nih, punya tantangan sendiri dengan kondisi geografis dan wilayah masing-masing gitu. Nah, balik lagi tadi Bu, warga ibu kota itu kan pusatnya informasi ya. Terus mereka juga menjadi pusat style, anak-anak daerah, wah anak Jakarta pasti keren apa segala macam gitu kan. Nah, bisa ya Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, lebih seru lagi. Pasti nih
punya metode-metode khusus yang mungkin teman-teman di daerah lain juga pasti akan mau dengerin sih ini sebenarnya. Mungkin ada beberapa program-program menarik pastinya ya Bu ya. Karena melihat ini nih deretan prestasinya itu luar biasa loh. Ada berapa lemari nih Bu? 1, 2, 3, 4. Ini yang sudah lama ya, kalau yang masih Ya. baru-baru tuh ada di dalam gitu. Nanti kita ngobrol sampai ke dalam, boleh Oke, Ibu? ya. Bisa diceritain sedikit ini lapangan arealnya ini kira-kira berapa meter ini Bu? Jadi SDN Bendungan Hilir 1 Ya. ini dibangun sekitar tahun 1960. 60 ya? Ya, di luas area seluas 6.160 meter persegi. 6.000 meteran. Iya, Oke, 6.000 nice. meteran. Ini paling luas lah di. Paling luas ya? Nah Ibu Popi sendiri udah berapa tahun di sini ngajar Ibu? Saya dari kalau di Ben Hill 01 Ya. semenjak pertama kali grouping saya sudah di sini. Tahun sekitar 2014. 2014. Kalau Bu Kokom? Kalau saya dari tahun 2017. 2017. Artinya dari informasi yang Ibu dapat, ini termasuk sekolah legend kali ya Ya, legend. di daerah Ben Hill, Ben Hill. Bendungan Hilir. Melahirkan alumni-alumni yang mungkin sekarang populer? Ada beberapa? Kalau nggak ada ya, kayaknya paling jadi Ada anggota dewan. Anggota dewan ya? Gitu ya. Karena saya taunya pas dia Rata-rata gitu. ngambil itu legalisir. Ya, legalisir ijazah ya? heeh. Ya artis-artis ada, cuman belum ada yang sampai menembus. Iya. Dari tahun 2017 mungkin ada yang Ibu tahu mungkin jadi tokoh mungkin sekarang atau bisa jadi apa gitu. Ya itu paling anggota Yang tadi, dewan. anggota dewan ya? Sama artis tapi masih figuran gitu. Polisi Ya, banyak ya? kalau- Polisi yang banyak ya? Karena emang nggak ketemu lagi rata-rata. Nggak Mungkin pernah udah ketemu lagi ya? ditugaskan gitu kan. Semenjak kita di sini belum ada apa sih reuni gitu ya? Nggak belum pernah ada reuni ya? Terakhir kali reuni kapan Ibu? Dari semenjak saya ngajar belum ada. Belum ada. Reuni SD. Biasanya kalau reuni kan emang SMA. Ya. Oke, ini ruangan gurunya ya? Ya. Ruangan guru. Nice. Mari. Gokil, ber-AC Pak. Halo, Assalamualaikum Ibu-Ibu. Aduh, belum pada pulang nih. Jam berapa ya biasanya? Kalau pulang sih jam 15 ya. Jam 15 ya. Cuman kita kan Ada kegiatan ya? Kerjaan. Apalagi hari ini pada ikut pelatihan ya tadi Bu ya? Public speaking ya? Wow, gimana Bu? Seru ya? Oke. Siap. Bisa diterapin dong ke murid-murid. Paling nggak Ibu udah punya jurus baru Bu sekarang. Nah, latihan olah vokal dulu, nafas ho 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 ho, gitu, nggak apa-apa. Di mana kita ngobrolnya Bu? Sini boleh. Di sini apa di situ? Iya di sini. Bukom sini Bukom. Boleh. Oke, Ibu, tadi kan aku tertarik banget tadi dengan tema Ibu tadi, apa sih namanya, masing-masing daerah itu punya tantangan sendiri ya Ibu ya. Nah, artinya pasti dari sekolah juga punya beberapa formulasi-formulasi, apalagi teman-teman guru ya, menghadapi Gen Alpha sekarang, bukan berarti tinggal di Jakarta semakin gampang untuk ngajar mereka, malah tingkat kesulitannya juga semakin tinggi dong. Tinggi. Ya, bisa diceritain Bu, mungkin punya program-program unggulan dari Ibu Kokom mungkin yang pernah Ibu lakukan. Kami di sekolah punya program unggulannya eskul ya. Oke, Eskul itu ada menari, oke. ada pramuka, ada takraw. Ada berapa kegiatan ekskul Bu? Ada 10 ya? Wow. Olahraga, senian, untuk matematika? Tulis. Matematika itu udah yang OSN nanti kan. OSN ya? Kalau ada ini mau lomba gitu. Oke. IPA. Mungkin yang Ibu tahu berapa formulasi mungkin ganti kepala sekolah kan biasanya ada program baru lagi mungkin? Ya karena yang kita hadapi Gen Alpha ya. Yes, Jadi kan kita harus mengikuti. zaman. Kalau misalnya guru itu harus satu langkah lebih maju. Yes. Walaupun apapun tantangannya kita Ya. harus satu langkah lebih maju. Ya. Kayak misalnya banyak elektronik sosmed apa segala macam gitu. Ya. Walaupun saya nggak aktif di sosmed tapi saya harus punya. Saya harus punya akun-akun semua akun-akun sosmed saya harus punya. Itu untuk kita ngecek sejauh mana itu anak-anak Ya. bersosial media gitu kan. Ya, aktualisasi diri mereka ya. Terus kalau ada pelatihan-pelatihan ya yang kayak sekarang coding Ya.
artificial AI apa Ya, segala ya, ya. macam itu kami walaupun menurut sulit kita harus ya. mengupgrade ya, harus Ya. mengupgrade diri supaya nggak kalah sama anak-anak itu karena kalau misalnya kita kalah itu kayak sama guru melecehkan gitu ya. Ya, Anak-anak artinya itu gurunya juga harus bisa mengimbangi ya. harus mengimbangi. Secara teknologi, secara benar. sosial media juga harus menguasai ya, Bu ya. Terus kita juga harus belajar bahasa-bahasa mereka gitu, Pak. Ya, istilah-istilah mereka ya. Istilah-istilah mereka, terus udah gitu yang lagi ngetren nih apa nih? Anomali apa? Ya, gitu, ya. Tung-tung sahur segala macam. itu. Saya mengikuti itu. Ternyata kita nyampe di fase, Ibu pernah sadar nggak sih? Waktu dulu kita kan suka nganggap emang guru saya ngerti nih waktu zamannya kita SD. Ibu guru kita nih kayaknya kuno deh, nggak up to date deh segala macam. Ternyata sekarang kita berada di fase itu kan. Dan yang paling mengerikan adalah kita harus, Ibu punya strategi apa untuk mengatasi biar Ibu nggak kudet seperti yang kita suka ledekin guru-guru kita zaman dulu. Ya itu saya selalu mengupgrade diri saya selalu berpikiran satu langkah lebih maju dari murid saya Yes. gitu. Nah itu juga mohon maaf itu Ya, nggak apa-apa. kalau pernah ada ya kan kalau PPG ya istilahnya kalau PPG itu, Apa itu PPG? dari sekolah lain itu nanti dia pelatihannya di kita gitu. Pendidikan profesi guru. Oke. Nanti dia pelatihan di sini. Waktu itu pernah ada daerah perbatasan dari Kalimantan. Oke. Dia ngajar di sini. Nah, dia cerita kalau di Kalimantan tempat dia mengajar itu cuma 5 atau berapa siswa. Ya. Sedikit. Ya. Nah, pas dia ngajar di sini luar biasa kan kami satu Ya. kelas 32 30. tanpa pengeras suara. Ruangan kita ini 30 meter persegi kalau nggak Iya. salah di ruangan itu. Kalau buat dia kan itu Excited ini banget. jadinya ya, dia bingung Dia lah gitu. bingung gitu. Jadi itu yang saya bilang tantangan tersendiri buat masing-masing daerah itu Daerah berbeda. masing-masing Kalau berbeda. menurut dia, anak-anak kita tuh pinter banget. Oke. Jadi ketika dia menerangkan, anak-anak udah tahu. Nah di Ya. tempat mereka Kebalik. itu udah berapa kali menerangkan masih belum Daya ini. terima mereka ya. Tapi dari segi itu tadi etikanya, Akhlak, akhlaknya, adab. kalau dia gurunya dateng kayaknya menghormati Ya. gitu. Kalau di sini kan menganggap kita sebagai teman. Dan ada solusi nggak kira-kira dari sekolah mungkin dari Kalau saya pribadi, kalau Ya. saya sih karena saya memposisikan saya dengan anak-anak gitu. ya Jadi kalau misalnya dia kan ada bahasa-bahasa ya, Ya. bahasa-bahasa yang ini. Jadi jangan pakai ini lagi, jangan pakai perumpamaan, straight to the point aja langsung langsung. to the point. To the point ya. Dia mohon maaf ngomong kasar itu buat mereka tuh sudah biasa. Hal yang biasa ya. Hal yang biasa. Nah itu terjadi di sini Bu. Iya, ya namanya pusat ini. Artinya apa? Dikasih punishment, anak-anak sekarang kan banyak informasi bahwa udah nggak boleh lagi lo guru ngehukum lo. Nah, itu gimana? Terus Toleransinya itu seperti apa? Bu? saya foto, Ya. saya kasih ke orang tuanya. Mohon maaf nih, si A Ya, hari ini ngomong ini. oke. Ada teguran berarti ya dari guru BK. Kalau kita tegur ke anaknya sih dia nggak masalah. Iya. It's not big deal buat mereka Iya, ya. buat mereka. Di Ya. depan misalkan dia malah ketawa. Oke. Ketawa. Saya tidak akan mengulangi lagi 100 kali tulis aja. Nggak Oke. No problem buat dia gitu. Jadi diberikan sanksi dan itu cukup efektif Bu untuk membuat efek jera buat teman murid-murid yang Jadi lainnya. memang kita harus bekerja sama dengan orang tua kalau Oke. untuk masalah-masalah yang kayak gitu. Attitude tadi ya. Kan karena kita nggak punya kita ngomong kasar nggak boleh, mukul nggak boleh. Padahal kita gitu kan kayaknya gitu. Iya. Karena Ibu ngerasa nggak sih, maksudnya sekarang udah ada AI, sumber ilmu, sumber informasi dari manapun gitu kan. Artinya kita guru pasti kayak cuman sekedar apa nih, Ibu ngeresponnya seperti apa? Berarti memang harus dijagain kan? Attitude-nya itu, Attitude. akhlaknya itu. Nah menurut Ibu itu seperti apa dengan keberadaan AI sekarang? Yang Ibu sangat wanti-wanti ini apa nih? Ya pergaulan ya. Oke. Saya sih lihatnya. Karena kalau udah lihat itu luar biasa gitu. Udah kadang-kadang udah yang sampai kita itu, ih anak kecil kok udah tahu yang begini gitu. Jadi ya pokoknya ya kembalikan lagi ke agama gitu ya. Ke agama, oke. Agama. Nah kalau positifnya Bu, tadi kan efek maksudnya ya itu tadi tantangan kita untuk mengatasi
sifat-sifat yang kurang begitu baik tadi. Nah, yang kalau positifnya apa nih dengan keberadaan sekolah ini di pusat kota Jakarta apa, Bu? Ya itu tadi positifnya banyak juga yang seperti apa, yang dari rekan kami dari Kalimantan kan dia merasa anak kita tuh pinter, Oke. lebih cepat tanggap, Ya. karena dia kan memang update kan. Ya. Jadi kita kalau Tapi Ibu berasa anak Ibu itu pintar ketika ada komparasi dari sekolah lain atau memang ketika kita menerangkan, dia langsung nyambung kan. masih nyambung ya? Kalau untuk kebetulan saya ngajar kelas 4, untuk istilah-istilah yang kayaknya sulit dia kan langsung Ya. oh ini gitu. Literasinya lebih bagus. Lebih bagus lah. Kalau Oke. karena mungkin kita harus lebih mengarahkan itu seperti tadi kata Bu Kokom, kalau untuk KA itu ya, kecerdasan artifisial atau Ya. AI itu dia harus bertanggung jawab dalam penggunaan Promnya, tersebut. ya. Iya. Contohnya misalnya ketika dia bersosmed dia harus bertanggung jawab. Dia nggak boleh ngata-ngatain orang, nggak Ya. boleh dia ngambil foto temennya terus di-share di grup atau bagaimana, itu kan harus kita ajarin untuk Ya. sopan santun yang seperti itu gitu. Nah, oke. Artinya hari ini, Bu, kan ada pelatihan ya dari Kang Rama Sastra Negara tadi, Pak Rama, tentang public speaking. Nah, Ibu ngerespon ini apa ini, Bu? Apakah ini bisa menjadi satu formula khusus lagi untuk anak-anak yang mungkin kemampuan sosial dan komunikasinya Ibu seperti apa? Ngerespon ini, Bu? Ibu Kokom boleh? Aduh, sangat menyenangkan buat saya. Boleh ke kamera, Bu, ke sketsa Pak sekalian biar Iya. tahu. Untuk public speaking ini sebenarnya kalau buat saya sendiri itu Ya. sangat menyenangkan. Jadi kita tuh untuk belajar seperti itu memang jarang ya. Ya. Untuk berbicara di depan itu kan nggak semua orang bisa gitu kan. Ya. Mungkin kalau di depan murid kita bisa aja gitu, tapi kalau di depan orang banyak mungkin Ya. kita agak kesulitan gitu kan. Jadi itu intinya pokoknya sangat bermanfaat lah buat saya gitu. Buat Ibu, buat anak-anak kira-kira nanti Ibu akan menularkan dari, kan tadi ada banyak metode-metode Ibu, ada olah vokal, ada apa, gestur, terus ada blocking juga. Nah, kira-kira ini bisa ditularkan nggak nih ke anak-anak? Kan anak-anak SD kan juga sekarang udah ada untuk presentasi, aktualisasi diri kan. Nah, itu kira-kira seperti apa, Bu? Bisa, jadi kadang kita menyuruh untuk keberanian dia dulu ke depan gitu kan, Ya. untuk memperkenalkan dirinya, misalkan gitu, secara bergantian. Kan kelihatan di situ ada anak yang memang banyak kan malu gitu kan, untuk keberanian aja pertama kali dulu. Yes. Untuk berbicara kan masih tingkatan anak SD itu kan paling perkenalan. Ya. Lalu kalau dia udah mencoba untuk berani itu kan seterusnya dia akan bisa berbicara. Apalagi sampai storytelling ya, Bu ya? Iya, storytelling. Tapi kan ada FLS 3N tuh ada Ada. satu ini juga Satu kan, ada mata perlombaan lomba. nah itu yang di storytelling. storytelling. Nah, itu juga bisa dilakukan dong. Iya, Nah, menurut Ibu Kopi kira-kira seperti apa, Bu? Kalau kami kan setiap hari Kamis ya ada pembiasaan literasi. Oke. Itu salah satu isinya itu perform. Oke. Anak-anak tuh perform gitu. Jadi kalau misalnya kita tularkan seperti yang tadi pelatihan public speaking itu kan bisa tambah anak-anak tambah percaya diri. Yang mana, Bu? Tadi yang kira-kira yang paling menarik nih, yang mungkin selama ini Ibu oke anak-anak perform aja, ternyata ada tekniknya loh. Penguasaan panggung. Yang mana, Bu? Sesi apa nih yang kira-kira buat Ibu? Oh, ini ternyata yang bagian mana, Ibu? Yang penguasaan panggung. Penguasaan panggung, oke, Penguasaan nice. panggung, terus yang bagian storytelling. Storytelling, oke, Terus mengembangkan cerita tadi, gestur tadi ya. Jadi kan tadinya misalnya dia cuma perkenalkan nama saya gitu kan, Yes. misalnya dia harus bisa gini. Terus ketika dia pantun ya kan ada pantun juga. Ya, ya. Kalau pantun tadinya dia cuma baca, Ya, gitu. ya, ya. Nanti pas ini kan kita Bisa bisa, dikembangkan. ajarin dengan adanya public speaking Yes. ini. Jadi kalau misalnya kita sudah mengajarkan tiap hari, melatih setiap hari, apabila ada lomba-lomba FLS 3N, itu kan kita tidak sulit lagi mencari bibit. Gitu. Kalau selama ini kan kita nyari pas mau ada lomba, Baru screening tuh. baru nih yang mana nih Screening ya. baru screening Oh, gitu. oke. Nah kalau sekarang setelah ada ini kita latihan setiap hari nih ya nggak, kita coba gitu sedikit-sedikit Dan cara ngajarnya juga udah tahu ya, Bu ya. Tahu, Paling nggak ya itu dasar-dasar semua sih. Punya kedalaman lagi sih kalau memang mau ditelusuri. kayak yang tadi tuh kita bercerita, melanjutkan cerita gitu. Jadi anak-anak juga imajinasinya kan dia bekerja.
harapan saya dengan adanya kita public speaking untuk menambah pengetahuan dengan kepada diri kita sebagai guru, lalu bisa mengaplikasikan kepada anak didik kita untuk mengajarkan literasi gitu ya, supaya anak-anak itu lebih percaya diri untuk mengembangkan literasinya, sehingga mereka lebih mampu untuk berbicara di depan kelas kayak gitu, Pak. Buat pesan yang lain Bu, ke guru-guru yang ada di seluruh Indonesia boleh Bu? Kasih kalimat yang menginspirasi Bu, tetap semangat saya di usia sekian. Boleh, silakan Bu. Untuk teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, tetap semangat untuk selalu mengajar, bertemu dengan anak-anak didik kita yang hebat-hebat, mengembangkan attitude-nya secara bertahap, mengupgrade diri gitu ya. Jadi bisa mendidik anak-anak lebih menyenangkan dan lebih bagus lagi. Terima kasih Ibu Kokom. Ya. Oke Ibu Popi, silakan Ibu Popi. Kepada rekan-rekan saya di seluruh Indonesia, tetap semangat menghadapi generasi alfa ini. Harus tetap upgrade diri, kemudian harus punya pemikiran kita selangkah lebih maju dari murid-murid kita. Jangan mau kalah sama anak 2025 ya. Sketsapa Indonesia ada, Sketsapa Indonesia. Sketsapa Indonesia. Terima kasih Ibu. Ya. Aku mohon pamit.